Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Selamat datang di kelas saya hari ini di kelas Manajemen Pemasaran Jasa. Perkenalkan, nama saya Bintang Andika. Saya pengampu mata kuliah Manajemen Pemasaran Jasa hari ini. Baik, eh, sebelum kita memulai perkuliahan kita hari ini, sebelumnya demi kelancaran jalannya perkuliahan kita hari ini, izinkan saya untuk mempersilahkan kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Untuk itu, berdoa dipersilahkan. Baik, terima kasih. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Baik, saya akan memulai perkuliahan kita kali ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan perkuliahan kita dalam satu semester nanti. Melalui prodi atau program studi menginginkan adanya capaian-capaian tertentu dalam mata kuliah. Ya, salah satu capaian prodi adalah menginginkan, kalau bisa saya simpulkan, menginginkan mahasiswa nantinya bisa mengintegrasikan antara teori-teori dan aplikasi yang ada dari perkuliahan yang diikuti, sehingga nantinya diharapkan mahasiswa tidak hanya mengerti tetapi mampu memahami dan mengaplikasikan serta membuat sesuatu, ya, dengan menyerap mata kuliah yang diikuti. Ya. Nah, sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah ini akan kita tentukan di setiap pertemuan. Pertemuan kita ada 14 kali pertemuan dengan sub materi atau sub capaian pembelajaran mata kuliah yang nanti akan disampaikan satu persatu di setiap kali kita pertemuan. Baiklah, mudah-mudahan kita bisa mengikuti perkuliahan selama satu semester ini tanpa absen. Ya. Nah, mengenai absen, saya akan menyampaikan bahwa nanti saya akan dibantu oleh asisten saya untuk mengabsen, bahwa absensi akan dicatat apabila kalian membuka kamera hingga perkuliahan selesai. Mengapa demikian? Karena dengan membuka kamera, kalian telah beretika di dalam mengikuti kelas. Nah, disampaikan juga bahwa minimal 75% kehadiran ini adalah syarat Anda mengikuti perkuliahan kita kali ini. Dalam penilaian, ya, kita juga nanti akan ada beberapa komponen penilaian. Salah satunya adalah komponen ujian tengah semester, yaitu 30%, tugas 30%, dan ujian akhir semester sebesar 40%. Nah, hal ini mudah-mudahan kalian bisa mencapainya dengan maksimal, ya, dengan menambah wawasan, tidak hanya belajar ada di kelas saja, tetapi juga mengulangnya di dalam kehidupan Anda sehari-hari, baik itu di rumah maupun di dalam kegiatan apapun. Besar harapan saya kalian bisa lulus di dalam mata kuliah yang saya ampuh. Baiklah, mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat, senang, ceria, happy, ya, tidak muram, ya. Mohon bisa mengaktifkan semua kamera yang sudah hadir di dalam kelas.
Baik, saya akan memulai perkuliahan kita kali ini. Baik, hari ini saya akan berperan menjadi kapten kalian dalam penerbangan saya. Izinkan saya untuk memulai sebelum take off. Good morning, passenger. This is your captain speaking. My name is Bintang Andika. First, I'd like to welcome everyone to Star Flight 78A. We are currently cruising at altitude of 30,000 feet at an airspeed of 400 miles per hour. This time is 1:30 p.m. The weather looks good, and with the tailwind on our side, we are expecting to land in Jakarta. Estimate time arrival 4 p.m. of schedule. The weather is Jakarta is clear and sunny with a high of 29 degrees for this afternoon. If the weather cooperates, we should get a great view in the city of the scene. The cabin crew will be coming around about 20 minutes time to offer you light snack and beverage. And the in-flight movie will begin shortly after that. I'll talk to you again before we reach our destination. Until then, sit back, relax, and enjoy the rest of the VIP flight, and we are ready for takeoff. Thank you. Baiklah, saat ini kita take off dengan penerbangan manajemen pemasaran jasa. Pesawat yang sudah ada sudah siap, kalian sudah menempati tempat sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Silakan duduk dengan nyaman, karena saya akan memulai perjalanannya. Baik, pemasaran jasa atau marketing services. Ya. Sebelumnya, jasa itu atau jasa ini juga merupakan suatu kegiatan ekonomi yang outputnya itu bukan produk. Ya. Jadi output dari jasa adalah bukan produk, ya. Tidak bisa dipegang, tidak bisa dirasa, ya. Tidak bisa dilihat wujudnya, dan dikonsumsi bersamaan dengan waktu produksi. Nah, ini biasanya kalau produk, kita memproduksi barangnya dulu, ya, baru kita bisa mengkonsumsi produknya setelah produknya jadi. Nah, kalau jasa tidak. Ya, ini dirasakan atau bisa dikonsumsi pada saat bersamaan waktu produksi. Dan memberikan nilai tambah seperti kenikmatan, kemudian hiburan, santai, dan juga sehat. Nah, jasa ini bersifat tidak berwujud, ya, atau tidak ada fisiknya, tetapi bisa dikonsumsi dengan apa yang bisa kita rasakan. Nah, kalau itu tadi jasa, bagaimana dengan pemasaran jasa? Nah, kalau pemasaran jasa ini merupakan penggabungan antara pengertian pemasaran dengan pengertian jasa. Kalau pemasaran kalian sudah kenal semua, ya. Saya anggap ini kelas advance, ya, penerbangan yang advance. Kalau kita lihat dari pemasaran jasa, merupakan tindakan atau sesuatu yang ditawarkan kepada produsen, dari pihak produsen kepada konsumen. Ini berupa jasa yang tidak bisa dilihat, juga tidak bisa dirasa, gitu ya. Didengar juga tidak bisa, diraba juga tidak bisa, gitu ya. Namun bisa dirasakan manfaatnya oleh konsumen. Nah, seperti apa? Nanti kita membahasnya lebih jauh. Kemudian juga nanti ada tayangan bagaimana supaya Anda lebih mengerti
seperti apa jasa itu ya. Baik. Nah, adapun karakteristik pemasaran jasa ini ada 4. Ya, pertama ada intangibility, yang kedua ada inseparability, yang ketiga ada variability, yang keempat adalah perishability. Ya. Nah, nanti ini apa aja kita bahas satu-satu ya. Nah, pertama intangibility. Intangibility itu apa ya? Nah, intangible itu ini tidak bisa dilihat, tidak bisa dirasakan, tidak bisa dicium, tidak bisa didengar gitu. Sebelum kita membeli jasa ini gitu. Jadi bisa dirasakan, bisa dicium atau bisa dikonsumsi setelah kita membelinya. Gitu ya. Jadi nggak ada istilahnya apa pre-sale gitu ya. Nah, kalau produk kan ada pre-sale gitu ya. Yang ini nggak ada nih gitu. Nah, kemudian tidak dapat menilai hasil dari jasa sebelum jasa itu dinikmati oleh kita, gitu ya. Jadi kalau kita nggak bisa melihat hasilnya jasanya seperti apa, karena ya kita belum menikmati jasa itu, jadi kita belum bisa menilai, gitu ya. Nah, cenderung untuk memperhatikan dari tanda atau bukti dari kualitas jasa itu sendiri. Ya, misalnya dari komen teman-teman, ya, atau penguatan dari testimoni-testimoni dari orang-orang yang sudah pernah menikmati jasa tersebut, gitu ya. Nah, ini kalau intangibility. Ya, kemudian bagaimana dengan inseparability? Nah, kalau inseparability ini maksudnya ada atau inseparate ya. Ini diproduksi dan dikonsumsi pada saat yang bersamaan. Ya, beda sama produk tadi yang saya sampaikan. Dan biasanya konsumen ini hadir di dalam proses tersebut. Jadi konsumen ini ada di proses produksi jasa, gitu ya. Nah, interaksi antara penyedia jasa dan konsumen atau provider jasa dengan penikmat jasanya ini tidak dapat dipisahkan. Ini hubungannya sangat erat sekali ya. Dan memiliki ciri khusus dalam pemasaran jasa ini di mana keduanya ini mempengaruhi hasil atau outcome dari jasa yang dinikmati atau jasa yang telah dibeli atau diterima oleh konsumen. Nah, ini kalau inseparability. Ya. Nah, kalau variability apa? Nah, kalau variability ini menunjukkan bahwa jasa ini bersifat variabel atau sangat beragam. Ya, artinya bisa custom, gitu ya. Jasa itu bisa custom, nggak tidak kaku seperti barang atau produk tertentu gitu ya. Produk fisik, bukan jasa. Nah, kerjasama atau partisipasi pelanggan selama penyampaian jasa, kemudian moral ataupun motivasi karyawan dalam melayani konsumen, ini merupakan titik berat perusahaan yang dibebankan kepada karyawannya. Karena apa? Karyawannya harus memberikan pelayanan yang sangat baik. Kalau tidak, maka nanti konsumen bisa tidak mau membeli jasa kita. Ya. Nah, yang terakhir di dalam karakteristik pemasaran jasa adalah perishability, ya, atau bisa dikatakan bahwa produk jasa, ya, bukan barang atau produk jasa ini tidak memiliki umur yang panjang. Jadi durability-nya itu sangat pendek sekali, ya, tidak tahan lama dan tidak bisa disimpan dan dipengaruhi juga oleh faktor-faktor yang short time atau faktor musiman. Nah, hal ini yang membuat jasa ini adalah harus dinikmati saat itu juga dan berakhir saat itu juga ketika pelayanannya berhenti. Gitu ya. Nah, ini tadi adalah karakteristik pemasaran jasa, gitu ya. Berikut sedikit tentang contoh-contohnya.
Nah, setelah itu saya mengingatkan sedikit tentang marketing mix ya, atau bauran pemasaran. Ini karena kita berhubungan dengan pemasaran, maka kita akan membahas tentang bauran pemasaran. Karena nanti akan ada berbeda ya antara bauran pemasaran produk dengan bauran pemasaran jasa, ya, barang ataupun jasa. Nah, ini sedikit saya mengingatkan bahwa bauran pemasaran ada 4, ya, 4Ps, yaitu produk, adanya produk, kemudian harganya berapa, price, kemudian place, ya, ini dijual di mana, ya, kemudian ada promotion atau ada promosi yang dilakukan baik itu sifatnya advertising ya, ataupun bisa yang lainnya, ya. Nah, kalau ini tadi berlaku untuk produk barang. Nah, kalau kita melihat jasa, ini harus ditambah 3. Ya, 4Ps tadi ditambah 3Ps, ditambah 3P lagi. Yang pertama adalah people, ya. Bahwa di mana karyawan, people artinya karyawan. Seluruh karyawan dari top manajemen hingga level yang paling terbawah ini harus melayani betul-betul secara tulus dan sesuai dengan apa yang dianut oleh perusahaan itu. Demi apa? Demi mendapatkan pembelian, tidak hanya pembelian satu kali, tetapi pembelian berulang. Nah, jadi ini bergantung sama karyawan dan staf atau sampai top manajemennya. Kemudian proses. Nah, di bauran pemasaran ini proses sangat sangat diutamakan. Kenapa? Karena di dalam proses pemasaran jasa atau di dalam proses menikmati jasa ini dilakukan secara bersamaan dan langsung dinikmati oleh konsumen. Jadi kita tidak boleh main-main betul ini dengan jasa, ya. Karena apa? Saat itu dibeli, saat itu diproses, dan saat itu juga dinikmati. Ya. Nah, kemudian ada lagi yaitu the 7Ps, ya. Ini physical evidence atau bukti fisik. Bukti fisiknya apa? Perlu kalau pemasaran jasa, kantornya di mana? Ya kan? Kemudian bukti fisiknya apa lagi? Layanannya apa saja dan siapa saja yang sudah menikmati layanan itu. Kemudian komennya apa? Testimoninya bagaimana? Berapa bintang yang didapat? Ya kan? Apakah hanya 3 bintang, 4 bintang, atau 5 bintang? Ya. Nah, ini membuktikan bahwa begitu agak sedikit rumit, ya, tentang bauran pemasaran jasa, tetapi jangan dibawa rumit. Mari kita enjoy, ya, dengan mengingat bahwa bauran pemasaran jasa ada 7P. Ya, pertama produknya, kemudian harganya, tempat di mana dijual, kemudian promosinya bagaimana, people-nya bagaimana, atau karyawan atau staff atau juga top manajemennya bagaimana, kemudian proses dalam penyajian jasanya bagaimana, serta yang terakhir adalah bukti fisiknya seperti apa atau physical evidence, ya. Nah, hal inilah di dalam bauran pemasaran jasa tidak bisa satu persatu yang hanya dipenuhi di dalam bisnis jasa. Semua unsur 7P ini saling mengkualifikasi, ya. Tidak bisa kita hanya mengedepankan sisi produk saja atau sisi prosesnya saja atau hanya sisi promosinya saja. Nah, ini tidak bisa. Jadi product, price, place, promotion, people, process, and physical evidence ini saling mengkualifikasi, ya. Jadi saling terkait, ya. Bahwa
di dalam menciptakan produk, kita juga harus melihat physical evidence-nya seperti apa. Menentukan harga juga kita harus tahu prosesnya seperti apa. Ya. Menentukan promosi juga kita harus tahu seperti apa yang mau kita buat dan apakah produk kita sesuai dengan promosi yang kita lakukan. Jadi semua elemen ini merupakan satu kesatuan. Ya, jadi mereka saling mengkualifikasi. Nah, inilah adalah bauran pemasaran jasa. Ya, oke, mudah-mudahan kalian tidak merasa mual dalam penerbangan saya. Baik, untuk lebih lanjutnya, kita akan melihat video tayangan dari British Airways with Love. Kita akan lihat di sana ada kolega saya bernama Helena. Helena merupakan pramugari atau flight attendant dari British Airways. Untuk itu, kita lihat seperti apa British Airways with Love. I was told last month I'd be flying the India sector. My maiden flight to India. There are a million questions in my mind. There are so many languages, so many cultures. It's such a massive country. What is often served on this route would be a vegetarian alternative. I mean, I'm excited, but I'm more nervous than excited. महिला और सज्जनों नमस्कार। आप सबका इस उड़ान जो कि लंदन हीथ्रो से हैदराबाद के लिए रवाना होगी पर स्वागत है। आपसे निवेदन है अपने साथ लाया हुआ हाथ का सामान अपने सामने वाली कुर्सी के नीचे या अपने ऊपर वाली लॉकर में सुरक्षित रखें। धन्यवाद। Oh, here, let me help you with this. There you go. Thank you. Crew prepare for takeoff. Doors to arm and cross-check. Let me help you. Okay? Thank you. Thank you. No problem. Are you okay? Oh, you're crying. Has something happened? Is there a problem? Are you in any pain? I can... I miss my son. Look, we're not in the same position, but I really do understand. You know, when you miss someone, you miss someone. But look on the bright side. Think of your family back in Hyderabad. They miss you too. And I bet they're so excited to meet you. Yeah? Look, why don't we take your mind off things? Put on a good movie. Okay? Right, so let's pop these in. Right? What's this? Right. You can tell me which one. That one? No? Yeah? There you go. Oh, and I'll get you a nice cup of tea. Thank you. Thank you. Bye-bye. Thank you. Thank you so much. Oh, you're welcome.
When are you going back? Oh, 2 days. You have to come to my house. Oh, no, I can't. No, you have to come to my house. This is my no, son's really, car. I can't come to your house. Tomorrow is my festival day. Oh, I can't. You have to, please. Please come. Okay, I'll try. Yeah. You have to come. I never thought I'd go, but there was something in her smile, you know, that childlike persuasion, that I actually found myself going. Oh, hi. You are Helena, right? Oh, you know my name. Oh, yes. Please come. How it is? It's delicious, yum. It's spicy for you. It's okay. What's Spicy. It's my favorite. This home food for you. Don't eat hotel food. This is healthy food for you. Thank you. This is for you. And this is from me. Thank you. Take care. I've been flying to India for 2 years now. It's a feeling I cannot describe. The more I discover, the more I fall in love. Baiklah, itu tadi tayangan tentang British Airways with Love, di mana Helena memberikan ketulusan pelayanan terhadap customer, terhadap nenek yang dari India. Ya, dia tanya bagaimana rasanya, dia tanya apa yang dialami, dia tanya apa lagi yang perlu dibantu. Jadi jasa itu tidak hanya menawarkan core produknya saja. Misalnya kalau kita dalam penerbangan ini, bukan saya hanya mengantarkan kalian ke tempat tujuan, tetapi kalau Anda mengalami kesulitan, ya, misalnya dalam penerbangan kita ini ketidaknyamanan atau sakit dan lain-lain, ini juga bagian dari pelayanan kita dalam penerbangan. Ya. Membantu memakaikan kaos kaki seorang nenek, ya kan? Kemudian kita mendapatkan outcome. Apa outcome-nya? Si nenek membetulkan tusuk rambut yang kendor di rambutnya Helena. Itu merupakan feedback. Feedback yang lebih besar lagi adalah seorang nenek yang dari India tadi. Ini memberikan undangan ke rumahnya. Dengan ikhlas, dengan tulus, mengundang Helena ke rumahnya demi mengucapkan rasa terima kasihnya. Karena telah terbantu dan ada yang dirasakan lebih oleh si nenek dari British Airways melalui Helena.
Nah, inilah hal yang perlu kita pikirkan kembali. Kita integrasikan tadi dari 4Ps menjadi 7Ps. Kemudian jasa seperti apa, pemasaran jasa apa. Ya. Nah, barulah kita akan membicarakan tentang tujuan dari pemasaran jasa itu sendiri apa. Ya. Yang pertama adalah commercial services atau profit services. Bahwa jasa ini bertujuan untuk mendapatkan laba. Sudah barang tentu harus laba, gitu ya. Contohnya ada cucian mobil, ya, atau penerbangan kita ini, gitu ya. Di mana jasa ini bertujuan ya untuk mendapatkan laba dengan cara mengangkat barang-barang termasuk penumpang dari destinasi satu ke destinasi yang lainnya dengan selamat, dengan nyaman, aman, santai, rileks, dengan layanan-layanan yang ada di dalam penerbangan kita kali ini. Ya. Gitu. Nah, kemudian tujuan pemasaran jasa juga non-profit services. Ya, kalau tadi itu adalah profit services, ada satu lagi yang non-profit services. Apa? Jasa yang bertujuan untuk kepentingan sosial. Nah, contohnya museum. Nah, di mana kalau museum ini tujuannya adalah memberikan informasi kepada konsumen untuk mendapatkan informasi-informasi lebih yang tidak didapatkan mungkin di dalam penjelasan-penjelasan secara online atau secara digital gitu ya. Kalau di museum kan kita bisa lihat rupanya, fisiknya dan segala macamnya. Nah, ini museum melakukan jasa bukan untuk kepentingan profit ya. Itu kira-kira. Nah, ini adalah tujuan dari pemasaran jasa. Oke. Kita sudah di tengah perjalanan kita. Selanjutnya adalah ini jenis pemasaran dalam industri jasa. Oke, mudah-mudahan kalian tidak sedikit mual ya. Ini karena kita dalam agak ada turbulensi sedikit, agak miring sedikit. Jenis pemasaran dalam industri jasa ini ada 3 pihak yang ada di dalamnya. Pertama, provider atau perusahaan atau company. Yang kedua adalah customer ya, atau pelanggan. Yang ketiga adalah employee atau staff ataupun karyawan yang bertugas. Baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Nah, di dalam industri jasa ya, ini adanya dikenal dengan external marketing. Nah, external marketing adalah bagaimana perusahaan membuat advertising atau advertorial yang ditujukan hanya ke konsumen. Nah, ini bisa bentuknya iklan, bisa juga diskon, bisa juga harga khusus, ya. Diskon sama harga khusus berbeda ya. Atau juga pahe, ya, paket hemat. Gitu. Ya, melalui apa informasi-informasi yang disampaikan baik itu secara digital maupun secara konvensional. Nah, ini adalah external marketing. Jadi perusahaan membuat pemasaran dengan tujuan menyampaikan informasi kepada pelanggan. Nah, yang kedua adalah internal marketing. Nah, internal marketing adalah perusahaan menguatkan garis tujuannya di dalam menjalankan jasa yang ditawarkan kepada konsumen. Nah, ini dikuatkan melalui staf-staf yang ada atau karyawan yang ada di perusahaan itu. Melalui apa? Melalui penguatan sumber daya manusia. Ya, penguatan juga ke quality control. Penguatan juga ke quality assurance. Ya. Sehingga
nanti pada waktu staf atau karyawan yang bertugas baik secara langsung maupun tidak langsung itu berkenaan atau berhubungan dengan pelanggan, maka pelanggan tadi bisa tanpa harus menuju ke divisi tertentu untuk mendapatkan informasi, tetapi semua bagian bisa menjelaskan isi dari jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Nah, hal ini dinamakan adalah interactive marketing. Jadi bukan hanya melalui company saja ke customer, tetapi employee to customer ya bisa menyampaikan informasi maupun membantu customer dalam hal tertentu sesuai dengan jasanya. Ini yang dinamakan adalah interactive marketing. Ya, baik. Ini yang bisa saya sampaikan tentang jenis pemasaran dalam industri jasa. Ya, oke. Itu tadi penjelasan saya tentang manajemen pemasaran jasa untuk chapter pendahuluan. Terima kasih sudah ada di kelas saya, sudah ada di penerbangan saya kali ini. Untuk itu saya akan menutup kelas kali kita, atau saya akan menutup penerbangan kita. Oke. Well, this is your captain speaking. Ladies and gentlemen, on behalf of Star Airline, I would like to welcome you Jakarta, Indonesia. Please enjoy your visit and make some memories. Thank you for choosing Star Airline. Have fun and safe trip. Terima kasih. Goodbye. Sampai ketemu minggu depan. Kita akan membuka diskusi sebelum penerbangan ini selesai. Terima kasih. Good morning. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi Santi. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Captain out. Terima kasih.